Sudah bisa dimulai? Sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini masih pada tidur ya? Enggak, Ibu. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita membahas tentang apa itu medication error ya. Jadi seperti yang udah eh, kalian tahu ya, medication error itu adalah yang sangat penting untuk suara saya terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Ya, medication error itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk mencapai pasien safety ya. Maka perlu kita mempelajari tentang apa itu medication error. Jadi medication error itu adalah kejadian yang merugikan ya akibat pemakaian pemakaian obat yang sebenarnya dapat dicegah ya. Jadi medication error itu sebenarnya dapat dicegah. Jadi penggunaan obat yang eh,
yang tidak tepat ya, yang membahayakan pasien, baik itu dalam tahap prescribing, dispensing, atau pada tahap drug administration. Jadi medication error itu bisa di beberapa tahap ya, baik itu di perastepannya atau di penyiapannya atau pada saat medication error di pemberian obatnya. Nah, ini adalah penyebab medication error ya. Yang pertama, perasapan obat yang tidak rasional. Contoh perasapan obat yang tidak rasional, contohnya seperti apa? Contoh perasapan obat yang tidak rasional, contohnya seperti apa? Contoh perasapan obat yang tidak rasional, misalnya dalam satu resep itu ternyata banyak eh, obat ya atau polifarmasi, misalnya dalam kandungannya ternyata sama ya, dibuat di dalam satu resep. Nah, itu perasapan obat yang tidak rasional ya. Terus tulisan resep yang tidak jelas ini juga bisa menyebabkan medication error. Tapi sekarang sudah beralih ke e-resep ya. Jadi sudah jarang, tetapi masih banyak misalnya obat-obatan yang ditebus di apotik dari dokter misalnya yang tulisannya tidak jelas ya. Baru kemudian penggunaan singkatan yang tidak tepat pada resep ya. Makanya kenapa singkatan obat itu baku ya, sifatnya baku, sama. Lalu kemudian ada kesalahan perhitungan dosis. Kesalahan perhitungan dosis, kalian harus menghitung ya, apalagi pada dosis anak-anak harus dihitung dosisnya berapa. Kesalahan perhitungan dosis biasanya pada pasien-pasien dengan hemodialisa. Pasien-pasien dengan hemodialisa biasanya harus dihitung dulu mana obat yang tereliminasi, yaitu tidak boleh diberikan pada saat pasien hemodialisa. Pasien dengan gangguan hepar ya, itu juga butuh perhitungan dosis. Lalu kemudian kegagalan dalam berkomunikasi, contohnya misalnya kalian tidak mengedukasi pasien secara baik tentang penggunaan obat yang harusnya digunakan supositoria ya, tidak dijelaskan ya. Beban kerja berlebihan, jadi saking banyaknya pasien, ribuan, apotekernya hanya satu misalnya, sehingga tadi eh, tidak tidak dapat memberikan informasi yang baik ya kepada pasien ya. Lalu kesalahan pada label. Pada rumah sakit yang punya distribusi obat ya, yang menggunakan one daily dose yang pada satu hari gitu diberikan pagi, siang, malam. Ternyata labelnya kalian salah. Misalnya pagi harusnya pink, siang harusnya putih, malam harusnya biru. Nah, ini terjadi kesalahan. Nah, ini kesalahan pada label. Atau eh, apa etiket penggunaan luar ya, tetapi diberikan penggunaan etiket putih, biasanya penggunaan apa? Dalam, Ibu. Ya, lalu kemudian salah ya memberikan labelnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan medication error. Lalu waktu pemberian obatnya tidak tepat. Waktu pemberian obat yang tidak tepat, yaitu kalian tidak memberikan eh, komunikasi terhadap penggunaan obatnya, ya, signalnya. Lalu kemudian kemarin sudah tahu LASA ya, look alike, sound alike, jadi mengambil obatnya salah, itu juga bisa menyebabkan medication error. Lalu ketiadaan stok. Ketiadaan stok misalnya obat A yang seharusnya tetapi ternyata tidak ada, diganti menjadi obat B. Nah, itu juga dapat eh, menurunkan efektivitas atau outcome dari terapi yang diharapkan. Maka dapat menyebabkan medication error. Lalu ketidakpatuhan pasien, misalnya pasien TB yang harusnya dia udah eh, harus patuh, kemudian dia tidak patuh, maka diulang regimennya. Nah, itu menyebabkan medication error. Nah, ini adalah tipe medication error yang berdasarkan dari arus
alur proses pengobatannya, ya. Omission error, gagal menyerahkan dosis ya yang sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu kemudian ada salah memberikan waktu di luar interval waktu yang telah ditetapkan. Lalu kemudian ada obat yang terlanjur diserahkan padahal diresepkan oleh bukan dokter yang berwenang ya. Lalu ada juga yang pemberian dosis atau jumlah dan kekuatannya itu tidak sesuai dengan resep yang dimaksud. Lalu kemudian ada pemberian obat dengan bentuk berbeda dari yang diresepkan dokter. Dan yang terakhir ada penyiapan dan formulasi atau pencampuran obat yang tidak sesuai. Dari 6 ini, ada yang mau memberikan contoh medication error yang berdasarkan alur proses pengobatan? Siapa yang memberikan contoh? Inaya Yuli Agustina ada? Ada Ibu. Ya, silakan memberikan contoh yang mana dari 6 ini? Misalnya yang di resep tertulis apa, kemudian yang diberikan itu kan ternyata apa, itu kan bagian dari alur proses pengobatan kan? Makanya contohnya obat yang terlanjur diserahkan kepada pasien pada yang diresepkan oleh bukan dokter yang berwenang. Itu dikarenakan misalnya eh, nama itu banyak ya. Nah, kalian memberikannya yaitu harusnya kan nama dengan dari dokter siapa. Ya. Atau misalnya ada obat yang diberikan tidak sesuai dengan misalnya obat itu padahal dia pasien misalnya dia pasien Opjin, tapi kemudian dia diberikan misalnya insulin gitu. Nah, obat yang diserahkan kepada pasien padahal diresepkan bukan dokter yang berwenang. Contohnya yang lain apa? Misalnya gagal menyerahkan dosis sesuai dengan dosis yang diperintahkan. Ibu, Ya, silakan. eh, mungkin salah satu contohnya itu yang wrong dosage from error itu kan Bu, itu semisal ada dokter ngeresepin paracetamol gitu kan Bu untuk bayi, jadi bentuknya droplet, tapi dikasihnya dalam bentuk yang kapsul gitu, itu termasuk medication error gitu juga. Ya, jadi bentuknya ya, pemberian obat dengan bentuk berbeda dari yang diresepkan dokter. Makanya kenapa kita harus screening resep dulu, ya kan? Apakah obat yang diberikannya tablet kah, atau drop, atau misalnya sirup, ya itu akan mempengaruhi dari alur proses pengobatannya. Oke, ini obat yang diberikan tidak sesuai rute yang diperintahkan juga ya. Misalnya yaitu tadi supositoria yang harusnya supositoria tapi diberikannya secara oral ya. Pemberian obat yang telah kadaluarsa ya, lalu kesalahan dalam frekuensi pemberian obat yang lebih sering, lalu kemudian kesalahan yang terjadi saat melakukan monitoring. Nah, ini juga bagian dari medication error. Lalu kemudian pada tahap prescribing itu mengapa kita harus screening resep? Salah satunya itu adalah untuk kita supaya menghindari dari prescribing error ya. Kesalahan dalam pemilihan obat ya,
resep yang tidak terbaca, dosis yang tidak benar, lalu kemudian penggunaan obat yang tidak diperlukan, tadi indikasi yang tidak diobati, penggunaan obat yang tidak diperlukan. Jadi sebenarnya kalian belajar drug related problem atau DRP yang kalian sudah pelajari itu adalah bagian dari medication error. Ya, tergantung medication errornya di mana. Jadi cakupan dari medication error itu lingkupnya luas. Di dalam medication error itu ada adverse drug reaction, ya, ada ESO, interaksi obat itu di dalam dari medication error, ya. Lalu ada dispensing error. Nah, ini dispensing adalah pada saat pembacaan resep untuk proses dispensingnya, ya. Penyerahan obat ke pasien yang salah, penyerahan obat yang salah dan tidak tepat dalam jumlahnya, bentuk sediaannya, kekuatan obatnya, waktunya. eh, Terus kalian juga harus memberikan informasi kapan kadaluarsanya, ya. Lalu pelabelan obat dan pemberian etiket yang tidak benar, apalagi nanti kalian kalau di rumah sakit harus teliti, ya, jangan sampai tuh tadi saya bilang obat. Yang paling sering adalah salahnya itu karena nama banyak, kalian tidak memanggil A dari dokter apa, ya. Jadi nama yang A ini ya dia maju aja, ternyata bukan obat dari dokter yang dimaksud. Jadi kalau menginformasikan adalah A dari dokter apa. Nah, itu kebanyakan pada dispensing error itu terjadinya seperti itu. Lalu pemberian etiket, ya. Jadi banyak juga pemberian etiket yang seperti tidak tahu membedakan etiket putih dengan etiket biru. Lalu kemudian karena buru-buru di rumah sakit, distribusi obatnya dengan one daily dose, maka kebanyakan eh, memberikan etiket misalnya sudah tahu nih kalau pagi pink, putih sama biru gitu, ya. Kemudian salah memberikan yang seharusnya pagi, nanti diberikan pada malam hari. Nah, ini juga harus teliti, ya. Lalu penyerahan obat yang peracikannya tidak benar, ya. Inkompatibel, ya, pengenceran, lalu kemudian rekonstitusi dan kemasan obatnya itu juga harus diperhatikan. Itu merupakan dispensing error, ya. Lalu ada transcription error. Transcription error itu adalah pada saat penulisan resep, ya. Nah, ini adalah merupakan medication error yang utama. Karena pada saat menuliskan resep itu ada kesalahan karena pemantauannya yang keliru, ya, kesalahan karena reaksi obatnya merugikan, kesalahan karena interaksi obat. Jadi ini sudah berada pada fase klinis, ya. Nah, misalnya kalian mau penelitian atau mau skripsi nih kan, kalian udah mau skripsi tentang sebenarnya ada loh eh, guideline atau eh, apa obat-obat, misalnya khusus pada geriatri, itu ada panduannya obat apa sih yang sebenarnya harus diresepkan. Nah, kalian mau melihat ternyata obat mana aja sih yang harusnya diresepkan pada pasien untuk mencegah si medication error ini. Nah, itu boleh, ya. Atau obat-obat yang harusnya di stop, ya, pada pasien geriatri yang seharusnya tidak boleh. Nah, kalian tinggal membandingkan dengan panduan atau menggunakan panduan itu. Ya, oh ternyata obat ini loh yang tidak boleh digunakan. Itu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam medication error, ya. Bentar ya, saya harus charge dulu kayaknya.
Nah, selanjutnya adalah administrating ya, dari error. Administrasi berkaitan dengan kesalahan karena lalai memberikan obat, waktunya, tekniknya, karena pasiennya tidak patuh, karena rute pemberiannya tidak benar, kesalahan karena gagal menerima obat. Nah, untuk kesalahan karena gagal menerima obat ini maksudnya gimana? Kesalahan karena gagal menerima obat. Gimana contohnya? Gagal menerima obat. Seperti Ya itu tadi, ketidakpatuhan karena ada pasiennya kan? faktor-faktor yang mempengaruhi medication error yang tadi ada banyak. Salah satunya karena gagal menerima obat, contohnya misalnya ketersediaan obatnya tidak ada, kan? Lalu kemudian eh, maka akan memberikan efek yaitu terjadinya kesalahan dalam menerima obat ya. Jadi pasiennya tidak dapat menerima obat. Nah, lalu kemudian jadi kalian nanti kalau misalnya kalian mau lihat ya untuk medication error, untuk kategori tingkat keparahannya seperti apa sih? Misalnya kalian nanti mau penelitian atau nanti kalian bekerja di rumah sakit, kalian mau melihat medication error berdasarkan tingkat keparahannya. Dengan tujuannya nanti kalian bisa memberikan saran kepada rumah sakitnya bahwa ini adalah obat-obatan yang punya error tetapi no harm, atau error dia harm, atau error dia menyebabkan kematian. Nah, jadi mengkategorikan eh, medication error berdasarkan tingkat keparahannya. Misalnya kalian mau melihat medication error karena pada pasien geriatri, misalnya pasien geriatri itu dengan jumlah obat yang banyak, polifarmasi ya, sehingga eh, besar untuk menyebabkan terjadinya medication error misalnya. Nah, kalian mau mengkategorikan obat-obatan yang digunakan oleh pasien lansia dengan kategori ini boleh ya. Jadi, apakah dia termasuk tidak terjadi medication error, apakah dia terjadi medication error tetapi tidak berbahaya ya. Ini adalah di sebelah kanan, nanti kalian bisa lihat itu adalah definisi dari apa itu HAM, apa itu monitoring, apa itu intervensi ya. Lalu apakah dia membutuhkan intervensi yang lain dari penggunaan obatnya ya. Lalu untuk medication error sendiri yang harus dilakukan oleh dokter itu apa rekomendasinya? Maka eh, resepnya juga harus mengikuti perkembangan obat yang terkini. Jadi kalian harus memberikan, dokter juga punya guideline-guideline terbaru dan kalian harus mengikuti juga guideline yang terbaru itu apa. Jangan pakai misalnya JN udah yang lama gitu ya, yang tahun 2008 ya. Lalu harus disesuaikan juga dengan formularium di rumah sakitnya. Lalu dokter juga diharapkan dapat menuliskan resep yang tepat dan jelas ya. Lalu kemudian dokter menjelaskan resep yang diberikan kepada pasien. Makanya kalau kita dapat resep, kita memberikan three prime question ya. Kalian udah belajar ya three prime question ya? Ada yang tahu three prime question?
Jadi pada saat kalian mau memberikan informasi obat ke pasien, kalian harus mengajukan dulu pertanyaan namanya three prime question. Yang pertama, dokter sudah menjelaskan terkait penyakitnya, ya. Kemudian yang kedua, apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya? Ya, kalian sudah belajar ya? Ada kan ya di Swamedikasi? Ya, jadi sebelum kalian menyerahkan obat, kalian harus tanyakan dulu, apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya, tentang penyakitnya, lalu tentang harapan pasiennya setelah minum obat ini. Sebenarnya pasien itu tahu nggak sih outcome sebenarnya dia minum obat ini untuk apa, ya? Eh, oh supaya nggak pusing, oh supaya nggak nyeri. Nah itu sebelum kita menyerahkan obat, kita memberikan three prime question itu, ya. Lalu bagaimana untuk apoteker sendiri, ya? Apoteker tugasnya adalah untuk berpartisipasi dalam PTO atau pemantauan terapi obat. Ya, untuk mencegah medication error itu, ya. Pemantauan terapi obat mulai dari apakah obatnya ada indikasinya, apakah ternyata dia ada indikasi tetapi tidak ada obatnya, ya. Pemantauan terapi obat bagaimana dengan dosisnya, frekuensinya, lalu waktunya, penggunaan obatnya, ya. Lalu apoteker juga harus bekerja sama dengan tenaga medis yang lain, ya, untuk melihat data subjektif. Nggak bisa kita melihat 24 jam, jadi harus dibantu oleh perawat untuk melihat eh, data klinis pasien selama 24 jam, ya. Jadi kita harus bekerja sama juga dengan tenaga medis yang lain. Eh, Pasiennya punya interaksi obat ternyata antara obat A dengan obat B, maka kalian harus juga bekerja sama dengan dokter bagaimana menyampaikan bahwa obat yang digunakan itu eh, memiliki interaksi antara obat A dengan obat B, ya. Interaksi obat ada berapa sih? Interaksi obat, interaksi obat secara apa dan interaksi obat secara apa? Saya sudah belajar interaksi obat. Farmakodinamik dan farmakokinetik, Bu. Oke, farmakodinamik dan farmakokinetik. Jika ada pasien yang ternyata interaksi obatnya ternyata interaksi obat secara farmakokinetik, maka sarannya seperti apa? Dijeda waktu minumnya. Ya, jadi dilihat dulu ya, dijeda, jangan langsung diganti karena farmakokinetik. Nah, berhubungan dengan ATME berarti ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Maka harus dilihat ATME-nya. Jangan misalnya, oh obatnya harus diganti dok, obat A-nya diganti atau obat B-nya diganti atau dua-duanya diganti. Tapi dilihat dulu ATME-nya ya, untuk farmakokinetik. Untuk farmakodinamik, interaksi farmakodinamik, sarannya Diganti obatnya mungkin, Bu. ya diganti. Biasanya karena dia efek farmakologi ya, interaksinya. Maka sarannya adalah diganti obat salah satunya ya. Itu untuk interaksi obat. Misalnya nanti kalian mau lihat, mau melihat kan di RP itu banyak, misalnya nanti kalian misalnya mau penelitian tentang eh, obat pasien dengan yang paling banyak congestive heart failure misalnya, eh, mau melihat interaksi
interaksi obatnya saja boleh. Berarti nanti yang kalian bahas adalah interaksi obat yang berkaitan dengan farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi nanti kalian hanya membedakan ya, atau kalian harus mendeskripsikan mana yang dia farmakokinetik dan farmakodinamik yang benar-benar terjadi. Kan itu ada yang potensial, ada yang tidak potensial. Nah, itu kan semua ada tercatat ya di rekam medik. Karena misalnya dia ternyata atau efek samping obat, ternyata dia penggunaan kaptropil HB-nya jadi turun misalnya. Nah, itu bisa ya. Lalu kemudian rekomendasi untuk apotekernya yaitu apabila ada resep yang tidak jelas, sebaiknya apoteker harus mengkonfirmasi dokternya ya. Lalu harus mengetahui ketersediaan obat ya. Lalu kemudian sebelum meracik harus melakukan asesmen terlebih dahulu ya. Eh, oh ya, nanti saya lupa. Ada obat-obatan yang memang digunakan oleh pasien sebagai off-label atau yang digunakan adalah memang bukan indikasi untuk pasien itu ya. Misalnya nanti ada pasien datang dengan membawa resep dari dokter Obgyn. Ternyata isi resepnya adalah metformin. Metformin obat apa? Diabetes mellitus. Obat DM. Terus kira-kira kalau misalnya dokter Obgyn yang menuliskan obat metformin, yang kalian tanyakan sama pasien ini kira-kira apa? Kalian udah, oh pasti ini gula darahnya meningkat ya, gitu ya. Karena kalian melihat dokter Obgyn tetapi meresepkan metformin, ya. Nah, jadi ada beberapa obat yang digunakan adalah sebagai off-labelnya. Misalnya contohnya itu tadi yang metformin. Metformin pada pasien, pada dokter Obgyn itu biasanya digunakan pada kasus-kasus PCOS ya. Ya misalnya sel telurnya banyak tetapi dia kecil sehingga mengalami gangguan ya. Nah, itu biasanya dokter Obgyn menggunakan metformin ya, bukan sebagai anti diabetes atau obat DM. Nah, itu juga kalian harus jangan langsung kayaknya dokternya salah deh ya. Jadi kalian harus cari dulu literaturnya ya. Jadi assessment terlebih dahulu ya. Lalu strategi untuk penjagaan medication error, yang pertama harus memiliki knowledge based error. Jadi kalian harus tahu tadi itu medication error itu terdiri dari apa aja sih, ya. Lalu kalian harus cari literaturnya. Jangan misalnya kalian mau melihat eh, ternyata ada interaksi, ternyata ada efek samping obat, ternyata ada adverse drug reaction. Nah, jadi harus juga kalian mengerti prinsip-prinsip dasar dari terapinya, ya. Lalu kemudian ada rule based error, ya. Adalah kesalahan yang dihasilkan dalam menerapkan aturan yang buruk atau menyalahgunakan atau gagal menerapkan aturan yang baik dan dapat dicegah dengan meningkatkan. Jadi rule based error itu adalah kalian sudah punya uh, guideline atau literatur ya, di mana dari literatur itu kalian bisa menentukan ya, menerapkan itu aturan apakah ini termasuk medication error apa tidak ya. Lalu pelatihan dalam membantu mencegah kesalahan teknis, bagaimana harus misalnya di rumah sakit ya, itu ternyata rumah sakitnya jarang melaporkan adanya efek samping obat. Sehingga ternyata efek samping obat di rumah sakit itu tuh banyak, tapi tidak dilaporkan. Sehingga kan tidak tahu ya, apakah itu obat
memiliki medication error apa enggak, ya. Nah, lalu kemudian tercatat ya, makanya itu tadi kadang efek samping obat itu sering tidak dilaporkan, makanya tidak tercatat dengan baik ya. Makanya harus tercatat dengan baik. Lalu sampai sini ada pertanyaan? Tadi udah. Nah, lalu nanti kita belajar ini karena nantinya pakai rumus ya. Jadi nanti kalau kita ketemu offline aja ya. Jadi ada metode analisis medication error. Jadi nanti kalian menghitung ya. Misalnya pakai root cause analysis. Jadi RCA atau root cause analysis ini yaitu dia memeriksa kesalahan setelah kesalahan itu terjadi dan mengetahui apa yang terjadi atau penyebabnya itu karena apa ya. Jadi RCA itu adalah nanti dibuat pertanyaan, lalu mengidentifikasi letak kesalahannya, lalu kemudian bagaimana plannya atau rencana aksinya untuk misalnya memperbaiki kesalahan yang serupa. Jadi medication error itu nanti kita juga belajar itu ada pasien safety, ada kejadian yang tidak diinginkan atau KTD yang eh, bisa dicegah ya, potensial atau tidak potensial ya. Nah, makanya nanti kalian misalnya mau ngambil penelitian misalnya tentang obat untuk menganalisis medication error menggunakan root cause analysis boleh ya. Menggunakan failure mode dan efek analisis juga bisa. Nah, nanti ini kita belajar karena nanti kita buat kasusnya, terus nanti kita belajar bagaimana kalau melihat RCA atau FMEA ya. Nah, nanti dari hasil menganalisis itu ya kita bisa nanti memonitoring dan mengevaluasi ya. Mau itu direkomendasikan, ditindaklanjutkannya seperti apa ya. Sehingga nanti dari kegiatan kita menganalisis dari medication error sehingga kita dapat melihat atau menurunkan angka kejadian yang tidak diinginkan. Nanti kita belajar apa itu KTD, apa itu kejadian nyaris cedera atau KNC dan kejadian sentinel. Ya, bagaimana sih kayak kejadian yang tidak diinginkan itu yang seperti apa ya? Atau kejadian nyaris cedera itu seperti apa dan kejadian sentinel itu seperti apa? Ya, nanti kita belajar. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Eh, Tadi hari ini tentang apa saja faktor-faktor medication error ya. Lalu kemudian di medication error itu ada tahapnya apa aja ya. Baru nanti kemudian kita nanti belajar bagaimana menganalisis sehingga nanti kita punya outcome-nya yaitu pasien safety. Pasien safety itu dengan melihat angka kejadian tidak diinginkan ya, kejadian nyaris cederanya atau kejadian sentinel yang kemudian nanti itu dilaporkan adalah sebagai ESO dari suatu terapi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya. Oke, cukup untuk materi hari ini. Sudah saya buka absennya ya, jangan lupa absen. Besok ini ya, spesialis obat dan alkes ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, oke. Oke, cukup untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Jadi saya live ya. Terima kasih, Bu.